Pajar maneh deui arek-arek kahuma ngelek kesimut neang pepelakan. Pajar maneh deui sungkan patepang daya imut hate mindeng seseblakan. Bang bumerang gae tadi embung ayeuna daek. 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 Alhamdulillah dibuka oleh seniman yang tentunya kita selamatkan dari kehidupan yang terpuruk karena kurangnya job. Jadi ya memang itu tugas dari Nahdlatul Ulama. Ya, betul. Salah satunya adalah juga ngamumulai seniman. Ya ini salah satu buktinya mereka yang terlunta-lunta kemudian diajak kerjasama oleh kita, Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Kita bertemu lagi di Guar Budaya Heureuy Sareng Ajengan di episode yang kedua. Setelah kemarin episode yang pertama, yang sudah nonton tentunya boleh komen, boleh juga menyumbangkan apapun, khususnya mungkin berbentuk cash ya. Tapi tentunya kita akan salurkan kepada yang berhak. Ya. Betul. Siapa Mungkin itu? ke yatim piatu. Oke. Kalau tidak ada yatim, yang piatunya saja. Kalau yang tidak piatu, yang yatimnya Yatimnya saja. saja. Nah, yang kebetulan tidak punya ibu itu adalah saya. Jadi mungkin ada yang disalurkan juga dari PWNU ke kita. Ya. Oh ya. Amin. Jadi terima kasih yang telah nonton kemarin di episode yang pertama bersama Dr. Abah Mudrikah ya. Ya. Beliau itu wakil rektor di Uninus. Dan sekarang di episode yang kedua ini saya mendapatkan juga berkah. Karena yang di sebelah saya ini adalah Dr. Kiai Haji Asep Salahuddin MA. Beliau bukan sembarangan, beliau dari gelar akademiknya juga sudah pasti, beliau sampai doktor, bahkan tentunya juga dari sisi keilmuan agama bukan jore-jore, jauh dengan Anda yang di depan saya ini. Ya. Bukan kaleng-kaleng. Betul. Biar semua tahu, kalau jamaah Nahdiyin sudah tahu dong siapa beliau. Betul. Tapi mungkin yang kebetulan nonton, yang tentunya juga di luar Nahdiyin harus tahu bahwa beliau adalah penulis. Oh, Bayangkan. writer. Ini dulu. Ini sekedar hobi saja sebetulnya. Kolumnis. Oh. Jadi suka ngisi-ngisi kolom. Bukan komunis. Bukan, hati-hati kepleset ya. Betul. Kolumnis. Iya. Gitu. Harus pakai N, kalau N-nya hilang jadi berbeda itu. Kemudian beliau juga adalah Rektor Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah. Bayangkan, beliau kemarin ada wakil rektor, sekarang ada rektor. Bayangkan. Dan ini adalah di Suryalaya ya Pak Kiai? Ya, di Suryalaya Tasikmalaya. Duh, alhamdulillah. Tasik. Di Tasik. Kabupaten Tasik, ya, di daerah Tasik Utara. Tasik Utara. Ini jadi Tasut. Tasik Utara. Di Tasik. Ini kru di sini senyum-senyum aja ya. Kalian tuh harusnya ikut mengaji. Ini malah senyum-senyum. Gimana? Dan Pak Kiai ini juga adalah ketua Lakpesdam PWNU Jawa Barat. Apa tuh? Lakpesdam tuh? Lakpesdam itu hati-hati, kalau lakbird itu kan burung. Kalau ini Lakpesdam.
Lakpesdam, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Semacam atasan Pangdam itu. Nah, wah, semacam atasan Pangdam, Lakpesdam. Ini saya baru tahu. Saya bilang juga bahwa kiai-kiai di NU ini bercanda semuanya. Ya. Tapi di balik candanya kita tentunya semoga selama kita di Heureuy Sareng Ajengan ini kita tuh akan ya orang kudu menang kagunturan maduku kecurahan ilmu tentunya. Dan sebagai informasi ini berkaitan juga dengan sejarah bahwa Lakpesdam ini sebetulnya diusulkan diwacanakan pada saat Muktamar ke-27 di Situ Bondo pada masa Gus Dur, almarhum Gus Dur tahun 1984 dan melahirkan banyak tokoh-tokoh di secara nasional dan saat ini sekarang Pak Kiai sekarang di situ. Itu apa yang dikerjakannya Lakpesdam ini? Saya agak susah nyebut Lakpesdamnya gini Pak Kiai. Ya, ini lembaga yang mengkaji tentang sumber daya manusia, juga berkiprah dalam penelitian dan sesuatu yang berkaitan dengan pengembangan potensi manusia yang ada di Nahdlatul Ulama. Oh. Kira-kira juga gitulah. Itu diapain nantinya? Ya ini semacam litbang kalau di banyak institusi lain ya. Ya, ya. Ini kan juga setiap kiprah kita dimanapun juga perlu ada kajian-kajian yang mendalam sehingga apa yang kita lakukan betul-betul by research, by data untuk pengembangan kita ke depannya. Jadi yang dikeluarkan oleh ormas bukan sekedar valuasi namun juga legacy, sesuatu yang bersifat jangka panjang. Kira-kira seperti itu pikiran Kiai Haji Abdul Rahman Wahid ketika dia menginisiasi apa yang disebut dengan Lakpesdam ini. Ini karena ini ada di provinsi maka namanya Lakpesdam PWN Jawa Barat. Kira-kira seperti itu. Jadi ada jangka panjangnya. Ya. Itu jangan jangka pendek, kamu kan jangka imah terus pikirannya. Sudah pasti. Tolong lebih jauh pola pikirnya, jauh banget dengan Pak Rektor tuh sudah memikirkan, Pak Kiai sudah jauh memikirkan sumber daya manusia, betul. Pak Kiai, tentang agama itu bukan selalu memang nasnya memang hal yang memang sangat serius untuk membangun peradaban manusia, bukan hanya saja sejak kelahirannya agama memang bertujuan untuk keselamatan manusia itu sendiri. Tapi nampaknya apakah agama dengan tawa itu seolah-olah berjauhan menurut pendapat yang lain? Apakah menurut Pak Kiai seperti apa sebenarnya agama dan tawa? Gini, kalau saya memandangnya agama dan tawa itu adalah sesuatu yang saling mempengaruhi, yang melekat. Jadi agama tidak bisa dipisahkan dari tawa sesungguhnya. Namun dalam perjalanan waktu seringkali tawa ini menjadi anak haram dari agama. Ini kalau menurut saya ini yang menjadi asal usul dari Puritanisme, fundamentalisme. Mereka seringkali beragama secara serius dan kemudian agama menjadi dogma. Ketika agama menjadi dogma, maka tawa disingkirkan. Padahal kalau menurut saya, hitoh agama itu melekat di dalamnya adalah tawa. Dalam kitab suci kita, itu kan kelahiran Nabi itu bukan sekedar naziro, memberikan peringatan, namun juga basyiro, memberikan kabar gembira. Bagaimana kita beragama ini menjadi riang, menyenangkan. Bagus sekali istilahnya menyenangkan. Bahkan juga dalam azan juga kan kita diseru bukan hanya hayya 'alas shalah, namun juga hayya 'alal falah. Mari kita bergembira, mari kita bahagia. Betul. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana misalnya para nabi seandainya dia menanggalkan sayap kegembiraan. Isa, Musa, bahkan Kangjeng Nabi Muhammad adalah orang-orang yang bergembira. Mereka menyampaikan agama ini, menyampaikan risalah kenabian ini dengan raut yang berseri-seri. Berseri-seri. Betul. Bahkan sodakoh itu diantaranya adalah
dengan menyenangkan Dan senyuman ya. Senyuman adalah bagian dari sedekah. Jadi ada pada suatu masa ketika tawa ini dicurigai oleh agama pada abad pertengahan, abad skolastik. Katakan seperti itu. Namun saya melihat berbahaya ketika tawa ini dijauhkan dari agama. Toh pada akhirnya juga tujuan hidup kita ini kan ingin bergembira, ingin riang, jangan sampai kemudian agama justru menjadi momok yang menakutkan. Kan seperti itu. Ya, mohon ini adalah bahasa Indonesia ya. Ya. Lanjut Pak Kiai. Iya. Jadi tragedi kekerasan, konflik, sengketa, termasuk juga yang mengatasnamakan agama, kalau saya melihatnya karena tawa dilucuti dari agama ini. Jadi Tawa dilucuti. Jadi tawa itu kemudian disingkirkan. Maka jadi nampak agama itu sosok yang menyeramkan dan menakutkan. Sosok yang menyeramkan, dan ketika agama tampil dengan paras seperti itu bisa berbahaya. Ya. Orang menjadi tidak segan menghalalkan segala cara, saling membunuh, dan tragisnya mereka melakukan itu atas nama agama. Saya kira perang salib adalah contoh yang sangat mengerikan bagaimana antar pemeluk agama mereka saling menistakan, dan sekali lagi anehnya keduanya mengatasnamakan agama, sama-sama memburu surga. Nah, ini yang sesungguhnya kalau menurut saya ini adalah sisi lain ekspresi orang beragama dengan menjauhkan dari tawa. Agama menjadi tidak lagi bergembira orang beragama. Betul. Maka saya pernah memikirkan sebuah quote. Karena begini, bertuhan itu menyenangkan. Jika hidupmu tidak menyenangkan, maka periksa ketuhananmu. Jadi engkau bertuhan tapi merengut kayak gitu. Berarti dia hidupnya penuh dengan masalah, penuh kesusahan. Betul. Seperti Anda, Mas. Yang tentunya harusnya jika bertuhan ya pasti menyenangkan ya Pak Kiai. Senang gitu kan. Kenapa menyenangkan? Tempat curhat ada. Kurang apa lagi? Mengadu ada. Nah, ciri-ciri orang yang tidak senang wajah itu karena dia tidak punya tempat mengadu sebetulnya. Nah, kalau di kita kan jelas sebetulnya mengadunya ada. Tapi Pak Kiai suka nonton hal-hal yang lucu nggak Pak Kiai? Mungkin ada tayangan yang menurut Pak Kiai ini lucu gitu loh. Ini moderatornya pintar sekali ya. Ini nggak lucu ini. Pak Kiai bisa aja. Ini luar biasa. Iya. Alhamdulillah. Saya baru pertama kali dimoderatori dengan orang yang cerdas seperti ini. Terima kasih Pak Kiai. Saya juga jadi malu. Nanti saya mau betul. ngirim CV Pak ke IAIN, ke Institut Agama Islam Latifah. Karena saya juga di Vkom Pak. Di Vkom Unpad ya? Di Uninus saya. Oh, karena kan saya Nahdiyin, jadi saya harus ngajar di Uninus. Pak, ini agamanya Nahdlatul Ulama, nggak apa-apa. Saya sepakat itu. Bahkan kalau orang mengatakan misalnya dalam sebuah teologi pada mulanya adalah sabda, maka saya mengatakan pada mulanya sesungguhnya adalah canda sebenarnya. Bahkan ada sebuah fatwa, kalau orang ingin panjang usia maka dia harus rajin tertawa. Siapa yang menyampaikan fatwa itu saya juga tidak tahu, lupa lagi. Nggak apa-apa, biarin aja. Orangnya gitu dia memang. Kalau diingat nanti lama untuk mengingat. Betul. Itu. Mungkin bisa jadi 4 episode khusus untuk mengingat orang itu aja, betul Pak Kiai. Lupa, dan lupa itu bukan tidak ingat sesungguhnya. Betul. Jadi moderator sudah menghina saya. Nggak apa-apa. Lupa itu kan biasa Pak. Kalau tidak ingat namanya gila. Oh iya. Kalau lupa itu artinya ingat kepada yang lain. Oh iya, betul. Mungkin saya koreksi, luput mungkin ya. Iya. Ada penyanyi Luput Nopal. Luput itu. Jadi kalau moderator ini lupa kepada istrinya, artinya kondisi psikologisnya sedang ingat kepada yang lain. Betul. Itu. Kenapa saya sering ya itu? Malah dipertegas. Malah dipertegas. Jadi kalau kita membuka literasi spiritualisme Islam supaya sedikit serius ini, kita akan menemukan
banyak tokoh yang membocorkan pengalaman rohaninya Ya. justru dengan canda, bukan untuk mentertawakan orang lain. Ya. Substansi dari canda itu adalah ke dalam. Kita memiliki kesanggupan untuk mentertawakan diri sendiri. Itu. Kita menemukan misalnya Nasruddin Khaza atau dari tokoh dari yang dunia lain, Sikabayan, Ya. atau siapa Abu yang Nawas. Abu Nawas. Mereka adalah orang-orang besar yang telah selesai dengan dirinya sesungguhnya, dan kemudian mereka punya kemampuan untuk mentertawakan orang lain, tapi tujuannya tidak berhenti sebatas itu, namun yang lebih penting adalah kemampuan mentertawakan diri sendiri. Itulah kalau menurut saya itu adalah inti dari introspeksi, inti dari muhasabah. Resolusi itu sesungguhnya harus bermula dari kemampuan mentertawakan diri sendiri. Salah satu kehebatan Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu sebenarnya di sana. Bahkan dia seringkali menyampaikan persoalan serius justru dengan canda yang membuat orang tidak merasa tersakiti, namun mereka sampai pada sebuah kesadaran untuk melakukan perubahan terhadap dirinya, perubahan terhadap lingkungannya dan lain sebagainya. Dan seringkali lelucon Gus Dur itu berujung kepada mentertawakan dirinya. Betul. Ada sebuah cerita ketika dia ditanya tentang distingsi, tentang perbedaan presiden yang ada di Indonesia. Dia dengan sangat cepat menjawab, perbedaannya sebenarnya sangat sederhana. Presiden pertama adalah gila wanita, presiden kedua adalah gila harta, presiden ketiga adalah gila beneran, dan presiden keempat Gus Dur bikin semua rakyat gila. Ini luar biasa. Bahkan Gus Dur itu seringkali menuntaskan hal yang serius, yang sifatnya teologis, bahkan tidak diangkat kepada argumentasi yang sifatnya yang sifatnya membuat kita mengerutkan dahi kita, tapi justru dengan cara mempermainkan seluruh konsep itu. Itu. Tapi itu sebetulnya orang yang bisa punya kemampuan bercanda seperti itu sudah beyond sebetulnya Pak Kiai. Dari sisi keilmuan, dari sisi, karena kan yang dicandakan bukan tidak ada fakta yang memang digali, berarti kan itu ada tidak sembarang orang bisa mengeluarkan diksi seperti almarhum Gus Dur. Tuh, saya sepakat dengan moderator ini kan luar biasa hebat. Saya harus sepakat terhadap apa yang dinyatakan oleh moderator. Itu yang dikatakan oleh Aristoteles dulu itu. Jadi puncak filsafat itu adalah tertawa sesungguhnya. Puncak filsafat Aristoteles. Kamu tahu Aristoteles nggak? Itu dari blok G. Itu Ariswansa. Itu bloknya Ariswansa. Ini Jadi Aristoteles. tawa itu semacam filsafat dengan suasana. Kira-kira seperti itu. Apa yang disampaikan oleh moderator sajalah ya. Kang Sony, kita sepakat tentang itu. Jadi tidak semua, jadi orang seperti Gus Dur itu sudah mencapai makomnya sudah beda. Sudah sangat, iya betul, sudah sangat tinggi. Betul. Ada sebuah lelucon kalau menurut saya ini sangat cerdas sekali tentang seorang kiai yang kiai besar. Dia stres karena anak tunggalnya yang dikader untuk melanjutkan pesantrennya ternyata pindah agama. Kiai ini kemudian berdoa di banyak tempat, bahkan dia umroh di tempat-tempat mustajab dia berdoa, tapi doanya tidak pernah dikabulkan oleh Tuhan. Anak satu-satunya itu tetap pada keyakinannya untuk pindah ke agama Nasrani, agama Katolik. Kemudian dia berkonsultasi dengan Gus Dur. Gus Dur dengan sangat enteng menjawab, Pak Kiai itu salah berdoa. Berdoa kepada Tuhan itu juga tidak tepat karena sama, Tuhan juga stres. Anak satu-satunya Yesus juga masuk Kristen. Bercandanya seperti itu. Seperti itu bercanda ya. Ini kan kalau kita tidak memaknainya dengan pelan-pelan, kan ini bisa menimbulkan goncangan. Betul. Namun dia justru
kalau menurut saya dia hendak melakukan mungkin desakralisasi terhadap sosok yang selama ini, sosok dalam agama manapun juga yang seringkali dimitoskan sedemikian rupa sehingga menjadi sebetulnya menjadi sebuah perenungan dan Betul. pemaknaan lain ya harusnya yang seolah kita disikapinya bahwa itu sebetulnya yang disampaikan itu adalah ilmu loh sebetulnya. ilmu itu. Luar betul. biasa Pak Kiai. Betul, saya jadi teringat ada sahabat saya Ya. yang anaknya berhijrah, Pak Kiai. Dia menangis kepada ibunya bahwa saya ingin berhijrah, saya ingin sekarang menekuni agama, sudah capek dan lelah, bahkan dia insya Allah saya akan berhijab katanya. Sejak itu ibunya menangis karena yang curhat itu lelaki sebetulnya Pak Kiai. Enggak juga harus berhijab katanya, kalau pria katanya cukup berhijrah saja katanya begitu. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Guar Budaya, nepakeun rasa kapa pada jelema. Bang Bung Ranggae Bung aye Bang Bung Gimana? Gimana nih? Nah kita balik lagi ya. Ini nggak bener nih nyanyi. Lewat aja dulu. Ini belum. pacar maneh deui arek-arek kahuma ngelek kesimbut neang. Salam warga Nadiin Jabar, bagi pengurus dan simpatisan Nahdlatul Ulama, kini telah hadir aplikasi Kartanu, kartu tanda anggota NU yang bisa didownload di Play Store dan App Store. Kartanu ini bisa dimiliki oleh warga Nadiin di Jawa Barat. Yuk install aplikasi Kartanu dan gunakan fitur-fitur menarik yang ada di aplikasi Kartanu. Selamat bergabung! Pacar maneh deui arek-arek kahuma ngelek kesimbut. Demi wanci satemeuna jalma aya dina rugi. Demi wanci satemeuna jalma aya dina rugi. Iwang anu iman Kat. Ada satpam nggak di depan? Ini saya sudah, maaf Pak Kiai ya, kan saya diawali tadi bahwa NU itu sangat sayang kepada seniman. Ini terbukti kan bahwa mereka kan kita ambil yang sudah jobless ya, kita bawa, tapi tolong dong ketika dibawa ke sini tunjukkan kualitas. Karena kita punya tanggung jawab kepada umat. Padahal tadi saya sudah mau ngomentari setelah lagu itu selesai, saya akan diskusi dengan Pak Kiai. Betul. Tentang Demi Wanci itu berkaitan dengan surat apa? Apa? Coba. Tuh, Robi Wal-Asri. Wal-Asri. Bahkan orang yang rugi itu khosirun berarti ya. Karena yang tidak pernah memanfaatkan waktu. Ya, Anda manfaatkan waktu untuk belajar nembang lagi nanti ya. Gimana? Pak Kiai tadi sudah mulai gini. Sudah mulai mau apa sih ini sebetulnya gitu loh lirik ini, karena Pak Kiai itu juga menulis tentang buku Sufisme Sunda Pak Kiai. Ini nih penting buat kita biar orang-orang khususnya saya yang hari ini alhamdulillah bisa berguru langsung ke Pak Kiai yang bisa apa itu tentang Sufisme Sunda itu gimana Pak Kiai? Ya, jadi Sufisme Sunda itu buku itu ditulis untuk untuk menempatkan Sunda dalam konteks keislaman secara proporsional, secara lebih tepat. Selama ini kan kadung kita meyakini bahwa Islam itu Sunda, Sunda itu adalah Islam. Iya. Nomenklatur itu, idiom itu
benar, namun tidak melambangkan kebenaran yang utuh sebenarnya. Kalau menurut saya yang lebih tepat itu bukan Islam Sunda tapi Sunda Islam, tapi Sufisme Sunda, tapi spiritualisme Sunda. Artinya bahwa Sunda dan Islam itu menjadi paralel pada tingkat spiritualismenya, pada tingkat gnosisnya itu. Itulah yang disebut dengan filsafat perennial atau al-hikmah al-khalidah. Jadi Islam dan Sunda itu menjadi ibarat gula sarang peetnya itu justru pada level itu. Dan itulah yang disebut dengan kebaikan universal. Kebaikan universal itulah yang harus terus kita glorifikasi, harus kita jadikan sebagai trajek utama dalam tindakan sosial di ruang publik yang beragam. Jadi kalau Islam Sunda itu kan kesannya ini menegasikan agama lain. Seolah-olah di Sunda itu tidak ada orang yang memilih agama di luar Islam. Padahal faktanya justru kita menemukan ada banyak orang Sunda yang agamanya adalah Katolik, agamanya adalah Protestan atau agama-agama lain. Saya kira Islam Sunda pada titik tertentu sesungguhnya menyesatkan, tidak sesuai dengan realitas, dengan fakta. Maka saya menulis Sufisme Sunda, diantaranya ingin mendudukkan Islam dalam konteks kesundaan seperti apa. Tentu bukan untuk saling menegasikan, tapi ingin satu sama lain sesungguhnya bisa saling memperkaya. Bahwa kosmopolitanisme Islam itu terletak dari kesiapannya untuk menerima dan mengembangkan budaya lokal yang ditemuinya ketika Islam itu datang pada sebuah kawasan. Sehingga Islam menjadi kaya, Sunda juga menemukan warna lain. Jadi sesungguhnya yang namanya kemurnian itu atau puritanisme itu sebenarnya mitos belaka. Tidak ada sesungguhnya budaya atau agama apapun juga yang tidak terpengaruh oleh yang lainnya. Justru keterpengaruhan ini semakin memperkaya agama dan budaya itu, dan ini menjadi jembatan untuk melakukan dialog yang lebih intensif lagi. Dan dialog yang jujur itu ketika sekali lagi kebaikan universal ini menjadi pijakan kita bersama untuk mengokohkan ruang publik yang berkeadaban, yang isinya tentu adalah keragaman. Jadi kalau dalam istilah, kalau dalam nomenklatur Islam Sunda itu, ini kan membayangkan tidak ada orang Sunda yang menganut agama lain. Padahal faktanya kan tidak seperti itu. Artinya jika saya agak sedikit mengambil mengkuat bahwa akulturasi itu hal yang possible berarti ya Pak Kiai? Ya betul. Saya melihat bahwa akulturasi itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Bahkan itu menjadi sebuah kekuatan budaya. Ini menjadi sebuah kekuatan dari agama. Jadi akulturasi atau eklektisisme ini sesungguhnya menjadi jalan yang memperkaya wajah keindonesiaan, wajah kesundaan. Dan saya kira Islam Nusantara yang menjadi platform Nahdlatul Ulama yang dirumuskan di Jombang ya. Intinya kan itu ada sikap lapang untuk memuliakan keragaman, betul, untuk menghormati budaya-budaya. Dan Islam Nusantara itu, jadi istilahnya Nusantara ini lebih kultural, tidak menggunakan istilah Indonesia. Kalau Indonesia kan lebih politis. Nusantara itu kan sangat abstrak. Ketika kulitnya dikelupas, maka di dalamnya ada Sunda, ada Jawa, ada apapun juga etnik yang ada di terbentang Indonesia dalam di Indonesia sepanjang garis khatulistiwa. Jadi ini akan saling memperkaya di satu sisi, dan di sisi lain ini ingin menunjukkan bahwa
beragama yang benar adalah ketika agama itu menyatu dengan kekuatan budaya lokal, sehingga agama itu tidak terasing, tidak tercerabut dari alam pikiran pemeluknya. Kita sudah punya pengalaman yang buruk ketika Islam ini masuk ke Eropa, ke Andalusia pada abad pertengahan, mencapai puncaknya, namun sekarang tidak ada jejaknya. Kenapa? Karena Islam yang datang di sana, kata Pak Sony, tidak akulturatif, tapi membawa budaya luar, sementara masyarakat di sana justru kemudian ada resistensi, dan pada akhirnya ketika terjadi gelombang peperangan, maka tidak tersisa. Islam Nusantara itu di sisi yang lain sesungguhnya ingin menunjukkan tentang sikap-sikap memuliakan, menghormati keragaman budaya, dan kemudian budaya itu menjadi oksigen dari agama. Dalam kaidah usul fikih itu kan ada ungkapan adat muhakkamah, adat itu bisa menjadi sumber hukum. Bahkan juga dikatakan as-sabit bin nas kasabit bil urfi. Apa yang ditetapkan oleh nas, oleh Al-Quran, maka juga memiliki posisi yang sama dengan apa yang ditetapkan oleh tradisi, oleh budaya. Dan dalam konteks kebangsaan, saya kira pada masa terjadi kontestasi ideologi, 1 Juni 1945, pemenangnya kan ideologi yang sifatnya eklektik, yang dirumuskan oleh para ulama, oleh Bung Karno tentu inisiatornya 1 Juni itu, dan Pancasila melambangkan tentang akulturasi itu, tentang keragaman itu yang digali dari sumur kenusantaraan, dari terdalam kekayaan di Indonesia. Jadi pemenangnya bukan ideologi yang sifatnya homogen, komunisme misalnya, Islamisme misalnya, tidak, tapi justru ramuan dari semua itu. Jadi Pancasila adalah sebuah ideologi yang mencerminkan tentang taman sari budaya. Dia mencoba berkelit dari godaan menjadi negara agama, dan juga dari jebakan jatuh menjadi negara sekuler. Itu mungkin ini yang disebut dengan wasaton, itu berarti ya. Mungkin begitu Pak Kiai. Biar saya mendapat pencerahan nih Pak Kiai. Ya betul. Jadi itu jalan tengah atau wasatiyah itu. Jadi seperti itu. Jadi orang beragama, orang bernegara, berideologi itu dengan sikap yang moderat, dengan sikap yang lapang dada, yang inklusif, dan itu bukan hanya ajaran yang telah ditanamkan oleh leluhur kita, oleh para ulama kita, namun juga itu adalah ajaran agama, ajaran keutamaan dari nenek moyang kita. Dan saya kira para pejuang kita misalnya awal abad 20 dengan imajinasi yang kuat, mereka bikin trajek tentang keindonesiaan yang moderat. Sumpah Pemuda berbicara tentang nusa, bangsa, dan bahasa. Tahun 28, imajinasinya luar biasa. Mereka tidak pernah berbicara satu agama Islam misalnya, satu etnik Sunda, tidak. Tapi mereka berbicara tentang sebuah mimpi yang jauh ke depan, padahal Indonesianya belum ada. Indonesia masih 20 tahun lebih ke tahun 45 itu. Tapi dengan imajinasi yang luar biasa kuatnya, mereka mampu menterakkan tentang jalan keindonesiaan yang lapang, tentang keagamaan yang inklusif. Jangan-jangan keterpurukan sebuah bangsa seringkali berawal dari defisit imajinasi. Tiba-tiba misalnya defisit imajinasi. Tapi tolong juga kepada anak muda, camkan hari ini Pak Kiai, karena imajinasi itu juga harus benar ya Pak Kiai ya. Betul. Jangan imajinasi yang melenceng. Boleh dilanjut Pak Kiai, silakan. Karena imajinasi itu harus ada tetekon kalau dalam bahasa Sunda. Betul. Jadi misalnya pada musim demokrasi elektoral sekarang misalnya, tiba-tiba misalnya kita merasa perlu untuk memunculkan politik identitas yang sesungguhnya sudah selesai awal abad 20. Tapi kita justru mengedepankan sentimen politik yang eksklusif yang sangat berbahaya menurut saya, dan ini bisa menjadi ancaman bagi kebinekaan, bagi keragaman. Sekali lagi, pada saat demokrasi kita rayakan sedemikian rupa, namun di sisi lain
ada anak haramnya, yaitu memainkan politik identitas dalam takaran yang tidak rasional lagi. Itulah yang mungkin hari ini disebut dengan istilah istilah gelombang kebangkitan sentimen yang sifatnya eksklusif seperti itu. Betul. Kan itu mungkin tujuannya memang sekarang nyata ketika muncul eksklusif itu sebenarnya dengan adanya pengkotak-kotakan itu tujuannya kan sebenarnya mapping. Sebetulnya kan itu lebih mudah orang untuk yang ngaduin orang tuh memang harus dibikin eksklusif masing-masingnya sebetulnya kan begitu. Ada pertanyaan mungkin dari para penembang ini, nampaknya dari tadi agak bingung kenapa Kiai ini mengeluarkan bahasa-bahasa yang rumit untuk Anda. Ya, mengerti tidak? Kalau nggak mengerti ditanyakan mumpung ada ahlinya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Untuk saat ini belum. Pasti. Karena memang ya harus dimaklumi kata Pak Kiai tadi juga bahwa ini pembicaraan memang untuk makom tertentu sebetulnya. Saya juga tidak paham terhadap apa yang saya sampaikan tadi. Pak Kiai ini gimana? Saya lagi nyela mereka sebetulnya. Pak Kiai tapi mohon maaf. Jadi ini antara Pak Sony moderator dan saya sebagai narasumber dalam posisi saling menyesatkan sebenarnya. Enggak, saya yang ngilmu justru hari ini. Pak Kiai, tapi tadi saya menarik dari beberapa pembicaraan yang disampaikan oleh Pak Kiai. Dengan adanya akulturasi, dengan menghormati kebudayaan yang ada di Indonesia. Tapi bukan berarti untuk tujuan sinkretis kan Pak Kiai? Tidak ada urusannya dengan itu. Tidak Kan ada tuduhan itu Pak Kiai terhadap Islam Nusantara. Wah itu karena sinkretis katanya gitu. Saya kira tidak mengarah ke sana. Ya. Islam Nusantara diusung bukan untuk membangun blok agama baru. Jadi Islam Nusantara itu tidak memiliki tendensi ke arah sana, tapi Islam Nusantara salah satunya diniatkan sebagai satu wujud ekspresi bagaimana keislaman kita merespon persoalan kebangsaan. Kemudian bagaimana beragama ini memiliki kelenturan ketika menghadapi budaya yang berkembang di Nusantara. Jadi juga dari sisi politik Islam Nusantara ini ingin membangun sebuah rute bahwa di hadapan keindonesiaan maka kita memiliki posisi yang sama sebagai warga negara tanpa melihat asal-usul agamanya dan lain sebagainya. Itulah yang tempo hari dalam hasil Munas Nahdlatul Ulama kita tidak diperkenankan untuk memanggil yang berbeda agama dengan kafir. Tapi cukup dengan non-muslim karena dalam negara kebangsaan tidak dikenal istilah-istilah itu. Apalagi misalnya ungkapan-ungkapan itu sebetulnya bisa jadi betul. Eufemisme berarti nampaknya boleh di situ ya Pak Kiai ya, karena untuk karena demi perasaan, karena ada makna yang tidak mengenakan bagi orang lain ya Pak Kiai. Ya betul. Ini bagian dari panggilan keagamaan sesungguhnya. Jadi bukan sekedar eufemisme. Bukan sekedar itu malah ya. Tapi ini adalah ajaran pokok dari agama kita, dari penghayatan religiositas kita, bahwa yang dibangun itu bukan hanya silaturahmi antara Islam, ukhuwah Islamiyah, bukan hanya ukhuwah watoniyah, namun lebih jauh lagi adalah ukhuwah basyariyah. Perserikatan kemanusiaan kan itu. Jadi kalau istilah-istilah itu masih dikembangkan, pada itu adalah konsep abad pertengahan sesungguhnya, maka ini bisa menjadi ancaman bagi konsep yang sudah menjadi kesepakatan bersama Bhinneka Tunggal Ika yang digali pada abad 14 melalui Empu Tantular, Sutasoma. Bhinneka Tunggal Ika kan luar biasa kalau menurut saya. Kekayaan kultural yang menjadi halaman muka kita yang menyelesaikan segala bentuk keragaman. Bhinneka Tunggal Ika, ketika tadi istilah-istilah keagamaan tadi yang sifatnya eksklusif muncul, maka ini bisa menjadi duri bagi pergaulan sosial kita di ruang publik kita yang sangat beragam. Iya, betul. Bahkan ngabuburit itu tidak ada sama sekali di budaya lain. Adanya di kita itulah Nusantara ya Pak Kiai. Bahkan Bhinneka Tunggal Ika jangan sampai diubah menjadi Bhinneka Tunggal Tenggel ya. Itu. Ya kan?
Tunggu, beda sekali. Ini harus tanyakan ke Pak Kiai. Pak Kiai ngopi, Pak Kiai. Apa pendapat Pak Kiai tentang kopi sekarang nih? Saya pengen apakah saat Pak Kiai menulis banyak sekali tulisannya Pak Kiai ini yang dihasilkan, baik menulis artikel, apakah kopi juga menjadi teman Pak Kiai? Ini pertanyaannya sulit sekali ya. Malah ini yang tidak ilmiah sebetulnya Pak Kiai. Yang tidak ilmiah menjadi sulit buat Pak Kiai ini. Ya. Jadi ini pertanyaan yang sama sekali tidak terduga. ya, karena ketika kita atau ketika saya ngopi kan juga kita tidak pernah memikirkan tentang asal-usul kopi itu, Ya, betul. tentang ideologi yang ada di belakangnya. Nggak repot dengan ngomong filosofis Ya, kopi ya, betul. tinggal Mungkin regot untuk, aja. Untuk konteks kopi yang diperlukan bukan pemikiran tapi penghayatan Wah, sesungguhnya. luar biasa kan saya bilang. Beda. Kalau orang susah tuh menghayati betapa mahal ini gitu kan. Kalau Pak Kiai kan beda menghayatinya. Iya, jangan-jangan memikirkan kopi itu justru akan merusak dari suasana ngopi itu. Iya, Jadi iya. penghayatan yang menjadi hilang. Apa segala sesuatu tidak bisa diselesaikan dengan perenungan, tapi ketika bisa diselesaikan dengan penghayatan, penghayatan bisa menjadi jalan keutamaan. Tuh, dalam dari hanya Sebenarnya, sekedar iya. ngopi. Ada penghayatan betapa nikmatnya ini anugerah Allah Subhanahu wa taala melalui sebuah kopi. Pernikahan itu bukan untuk didiskusikan, Nah, tapi untuk untuk dipraktekkan dan dihayati. itu dia. Ini saya akan tanya lebih lanjut. Pernikahan itu bukan untuk didiskusikan. Maka harusnya memang dilakukan dan dihayati ya. Itu. Luar biasa. Dan saya tentunya akan menghayati lebih lanjut tapi setelah yang satu ini. Iwal anu iman, iwal anu soleh, nu silih wasiatan dina kabeneran. Iwal anu iman, iwal anu soleh, nu silih wasiatan dina kasabaran. Arek-arek kahuma ngelek kesimbut neang. Salam warga Nadiin Jabar, bagi pengurus dan simpatisan Nahdlatul Ulama, kini telah hadir aplikasi Kartanu, kartu tanda anggota NU yang bisa didownload di Play Store dan App Store. Kartanu ini bisa dimiliki oleh warga Nadiin di Jawa Barat. Yuk install aplikasi Kartanu dan gunakan fitur-fitur menarik yang ada di aplikasi Kartanu. Selamat bergabung! Pajar maneh deui arek-arek kahuma ngelek kesimbut. Demi wanci satemena jalma aya dina rugi. Demi wanci satemena jalma aya dina rugi. Iwal anu iman, iwal anu soleh, nu silih wasiatan dina beneran. Iwal anu iman, iwal anu soleh, nu silih wasiatan dina kasabaran. Alhamdulillah. Ini tamat sekarang lagunya. Jadi untuk penonton NU Jabar Channel yang barusan tamat lagunya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya jangan lupa berdoa. Itu. Mau nyanyi, mau bicara, itu harus tetap berdoa. Robbi sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa. Setiap saya nyanyi, orang tepuk tangan karena doa itu. Bukan karena suara saya bagus, tapi kasihan mereka kepada saya. Setidaknya memunculkan rasa simpati. Kata Allah mungkin sok tepuk tanganan karunya, kan gitu. Walaupun suara saya jelek,
tetap ada minta pitulung orang tuh. Begitu. Kita lanjut obrolan kita dengan Pak Kiai Haji Asep Salahuddin. Dan kalau mohon maaf Pak Kiai lahir di Tasik kah, di Bandung kah? Karena kalau nama Asep sudah pasti biasa cenderung ke Sumatera Utara ini Pak. Ya. Sunda. Kang Sodi, saya lahir di Limbangan, di Limbangan, Garut. Alhamdulillah ya Allah. Garut, saya bolak-balik sekarang di Bandung, di Tasikmalaya, juga di Limbangan, di pesantren Pulau Sari. Oh, alhamdulillah ya Allah, bolak-balik gitu ya, betul kayak eng-eng gitu ya, yang suka bolak-balik. Pak Kiai pasti sering lewat ketemu sama eng-eng ya Pak Kiai kalau di jalan ya. Orang yang sering kenal pasti tahu eng-eng. Ya. Banyak banget tuh geng itu. Betul. Geng eng-eng itu sebetulnya. Luar biasa sekali. Dan Pak Kiai, saya perlu juga lebih jauh mendalami tentang keilmuan yang hari ini, karena bagaimanapun saya tidak mau jadi orang yang rugi di balik saya sisirian. Saya tidak mendapatkan sesuatu yang bermakna dari awal sampai detik ini pun saya sudah begitu luar biasa mendapatkan pembelajaran dari Pak Kiai. Tapi saya pengen juga ngobrol sisi lain dari Pak Kiai. Kalau di rumah Pak Kiai apakah memang ngobrol mungkin dengan anaknya, dengan tetangganya melalui bahasa-bahasa yang memang mungkin rapat di RT. Pak RT harusnya tahu bahwa kajian filsafat dari sebuah rukun tetangga misalnya itu kan, apakah seperti Pak? Atau Pak Kiai memang saya memang begini aja, atau ada melepaskan atributif atau atribusi yang ada di kampus atau di mana di lingkungan organisasi Pak Kiai? Ya, saya di rumah sebagai warga ya, sebagai warga yang tidak ada kaitannya dengan identitas yang tadi sebagai dosen, sebagai rektor, sebagai Jamiah Nahdlatul Ulama. Saya adalah bagian dari warga, dari RT itu, dari RW itu, dan saya tentu sebagai warga harus mengikuti apapun aturan yang dibikin oleh RT dan RW. Betul. Kebetulan juga saya juga rumahnya pindah-pindah terus, jadi seringkali juga harus banyak beradaptasi dengan lingkungan baru. Boleh saya tahu Pak Kiai, mohon maaf bukan saya menguji, RT yang sekarang siapa Pak Kiai? Jadi saya di RT Pak Udin. Nah ini Pak Udin, dia atasan saya. Dia orang orang Banten, bahkan juga saya tahu juga istrinya. Oh iya. Istrinya? Istri Pak Udin. 1, 2. Ini jangan curiga melihatnya. Oh iya, Pak Kiai soalnya begini, saya tahu begini kan saya jadi curiga Pak Kiai. Ini enggak, ini sebagai ini aja, sebagai tantangan aja kepada Pak Soni. Iya. Istri Pak RT 1, istri Pak Soni kedepannya harus itu. Saya belum berani Pak Kiai. Belum, saya kurang ilmunya khusus itu. Karena kan mungkin, tapi ini juga yang selalu ingin saya tanyakan Pak Kiai, berkaitan dengan itu Pak Kiai. Karena kan mungkin tidak sembarang orang untuk bisa melakukan gini atau begini ya Pak Kiai sebetulnya, atau mungkin poligami ya. Nyata ada dalam keterangan, tapi tentu tidak sembarang orang bisa mampu untuk melakukan seperti itu Pak Kiai. Ini pertanyaan yang sangat penting, tapi saya tidak bisa menjawabnya secara utuh karena saya bukan praktisi poligami. Betul. Saya adalah monogami. Monogami itu berasal dari kata monoton sesungguhnya. Pak Kiai gimana? Enggak. Tapi Pak, mohon maaf, Pak Kiai hobi mancing nggak? Kadang-kadang. Kadang. Biar nggak monoton, mancing sama saya Pak Kiai. Jadi ini ada juga lelucon yang disampaikan oleh orang lain. Iya. Ini di depan komedian juga tidak apa-apa ya. Pak Kiai bisa aja. Saya bukan komedian. Jadi, saya ini Kang termasuk ISIS, Ikatan Suami Istri Satu. Alhamdulillah. Saya anggotanya Pak Kiai, saya ikut dengan Pak Kiai, saya anggotanya. Dan sebenarnya istri saya itu sangat setuju terhadap konsep poligami. Tapi, nah ini dia, saya nunggu tapinya ini. Tapi jangan suami saya, kata. Oh iya betul. Iya betul. Tapi kata orang lain yang lebih dari satu juga sama juga ISIS. Ikatan suami istri sadua-dua satilu-tilu. Oh iya betul. Sama juga. Pak Kiai saya mah boro
boro 2, boro 3, 1. Saya tuh termasuk orang yang takut sama istri. Ya. Jujur, saya takut sama istri. Bahkan ketika saya mancing pun saya selalu ngumpet. Betul. Karena kalau ketahuan, ayah Ya, eta. mau kemana? Mancing, balik. Saya pulang Pak Kiai, saya nggak jadi mancing. Betapa saya takut sama istri dan tentu warisan dari mertua sebetulnya. Ya ini luar biasa ini. Iya, Ya. karena mertua nonton, jadi karena kebetulan mertua saya sangat sejahtera sekali hidupnya. Jadi saya harus Memang ini mungkin di sini juga sama, hampir lihat dari wajah-wajah seperti ini melambangkan tentang suami-suami yang sangat takut terhadap istri. iya. Kalau lihat seperti ini, bahkan juga ini tentara juga sama. Nah, Tentara juga adalah kelompok orang askar yang juga bahkan mungkin lebih takut terhadap istrinya daripada jamaah Nahdlatul Ulama. oh, Ini ada sebuah cerita ini. Jadi seorang komandan, Iya. dia ingin menguji 10 prajurit, apakah mereka punya keberanian terhadap istrinya. iya. Kemudian dia ditampilkan di sebuah lapangan dan ditonton langsung oleh istrinya. 10 istri, 10 prajurit. Kemudian kata komandan, yang takut terhadap istri bergeser ke sebelah kanan. Yang tidak takut berdiri. 9 orang bergeser ke sebelah kanan. Wah, takut semuanya. Satu yang berdiri. Kemudian orang lain bertepuk Tepuk tangan. tangan. Karena ini pasti ini sangat Iya. sangat Berani lagi. Pemberani. Komandannya juga kalah. Kemudian komandan kan penasaran. Iya. Kemudian dia tanya kepada yang satu orang ini, kenapa Anda tidak bergeser? Apakah Anda tidak takut terhadap istri? Dia menjawab, saya berdiri di sini karena disuruh oleh istri saya. Oh, kalau posisi jangan pindah-pindah. Saya nama Sarwana KB. Semuanya. Gimana sih? Tadi nama komandan rek angkat tangan. Mau hormatnya ini ada juga tentara yang pemberani luar biasa. Tapi memang sebetulnya kalau saya bukan karena takut ya Pak Kiai. Karena kan tentu istilah takut dalam keagamaan itu berbeda ya kan. Ada beda makna. Nah ini yang harus kita pahami di balik kita. Kamu mah sieunan ka istri, sieun mah ka Allah atuh. Karena khauf apa dan apa itu tentu berbeda konteksnya ya Pak Kiai. Ini saya ingin tanyakan ke Pak Kiai ini. Kayak supi pertanyaannya. Iya, Tentang khauf ya. Betul, saya supi pribadi dulu. Supir. Oh supir itu ya. Ya, ya ini tentang khauf ya. Iya. Kaitannya juga dengan humor tadi dalam banyak catatan. Ada Iya. buku yang menarik yang dikasih kata pengantar oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Iya. Mati Ketawa ala Rusia. Betul. Bahwa ketika humor, ketika tawa, ketika komedia menjadi arus utama masyarakat, maka itu menunjukkan bahwa negara itu sedang dalam kondisi tidak normal. Artinya ketika tadi Pak Sony mentertawakan tentang rumah tangganya, Iya, iya. maka sesungguhnya rumah tangga kita semuanya dalam kondisi darurat. Waduh. Ini Dalam kondisi tidak bahaya nih Pak Kiai. dalam Darurat kondisi, ya? Dalam kondisi tidak normal. Iya, iya, dalam ketakutan yang luar biasa kepada Nah. sosok yang bernama istri. Iya. Dan dalam catatan Mati Ketawa ala Rusia, maka tawa, maka canda menjadi saluran untuk menyelesaikan semua itu. Maka biasanya kita mengekspresikan ketakutan itu dengan bercanda. Canda sebagai counterculture, sebagai budaya tanding. Betul. Jadi ada banyak rezim yang mereka kemudian selesai roboh, yaitu dengan tawa. Tawa Ya. menjadi ideologi yang sangat revolusioner sesungguhnya. Iya. Jadi seperti yang tadi rumah tangga yang ditertawakan oleh Pak Sony, jangan-jangan dia sedang melakukan kudeta terhadap istrinya. Ya enggak, saya hanya ini aja. Berarti selama ini istri saya yang memimpin kalau saya kudeta Pak Kiai. Kenyataan seperti itu. Wah. Dan saya menjadi curiga ketika tadi ada banyak humor yang disampaikan dengan melihat seperti itu. Dan saya kira humor terbaik itu adalah dalam keadaan rezim yang despotik ketika dan kemudian rakyat dengan saluran tawanya mereka memproduksi sebuah logika yang diputarbalikkan. Dan saya kira Ditwist berarti ya gitu. Dan canda itu kan artinya adalah logika yang paradoks seperti itu. Ada
ada dua cerita menarik kalau menurut saya. Ini dah. Ketika Rusia dipimpin oleh Uni Soviet dulu ya, Ya. sebelum mengalami Glasnost dan Perestroika, Ya. itu kan negara itu menjadi tertutup. Ya. Kemudian ada seorang petani yang menyampaikan kepada Stalin, dia mengatakan, kamerat, kita sedang mengalami panen raya kentang. Dan kalau kentang ini kita tumpuk, maka kentang ini akan sampai kepada Tuhan. Kemudian kata Stalin ini, Tuhan itu tidak ada. Kata petani, sama, kentang juga tidak ada. Wah, kan. Dicemes balik sama rakyat. Bayangkan, siapa yang mau bercanda dengan Joseph Stalin? Heureuy saeutik der, begitu gimana saat Ada itu? juga ini, di Filipina itu, Marcos dan istrinya juga Ya. terkenal luar biasa, represifnya. Betul. Kemudian dia terbang, tentu pesawat ya. Ya. Kemudian dia menebar uang kepada rakyatnya. Kemudian dia bertanya kepada ajudannya yang ada di sampingnya. Tadinya dia ingin mendapatkan pujian tentu saja. Bagaimana pandangan Anda tentang tindakan saya yang baru saja menyebar uang ke rakyat saja yang ada di bawah. Kemudian ajudannya dengan penuh hormat yang menjawab, akan lebih bagus kalau yang ditebar itu bukan hanya uang namun juga Pak Marcos dan istri. Itu luar biasa. Ini Itu luar akan biasa. lebih kena kepada masyarakat Ya, sebetulnya. Betul lebih sekali ya. Betul, luar biasa sekali. Itu Ferdinand Marcos. Itu sebetulnya apa ya? Itu satir sebetulnya. Satir. Bahkan saya mengutip dari almarhum Temi Lesanpura bahwa dalam humor pun ada sampai 20 jurus humor. Saha itu teh? Temi Lesanpura itu adalah tokoh radio nasional yang salah satunya beliau yang mengeluarkan 20 jurus humor yang bisa dipergunakan oleh siapapun yang mau menggunakannya termasuk kiai. Satir itu adalah humor. Kemudian sarkasme itu juga bisa Iya. dipakai humor, termasuk pornografi, tapi tentu pemakaiannya di mana. Logika miring, naif itu adalah humor. Yang tentunya yang digunakan tadi oleh Pak Kiai itu adalah satir sebetulnya. Ketika orang bisa mentertawakan di balik ganasnya Ferdinand Marcos saat itu. Dan katanya juga Imelda Marcos itu menangis Pak Kiai. Dia bukan ingat rakyatnya tapi ingat sepatunya sebetulnya yang memang koleksinya sangat banyak sekali ya. Kalau saya Pak Soni sebetulnya saya Mau bertanya? enggak, maksudnya ini, saya enggak takut sama istri. Oh, Jadi saking sayangnya sebetulnya. betul. Ketika saya disuruh kayak tadi, kamu diam di situ, ya saya diam di situ. Itu karena sayang. Saking sayangnya. Luar biasa sekali. Saking sayang kepada istrinya. Tapi Bapak sedih ngomong sayang. Tapi Bapak sedih ngomongnya gitu. Saya ingin juga bertanya tentang seolah-olah sarungan itu kampungan, kopiah itu kampungan, katanya begitu Pak Kiai. Seolah-olah ada sebuah dikotomi atau dibikin parsial yang Islam yang dandannya berbeda. Jadi seolah-olah begini Pak Kiai, bahwa Islam ditipologikan melalui outlook gitu loh Pak Kiai. Nah kita ditipologi yang memang katanya ya begini sarungan, pecian dan begitu. Bahkan mungkin orang nyebutnya juga ada yang buduk malah sebetulnya sama santri-santri yang di kampung sana itu Pak Kiai. Menurut pendapat Pak Kiai mengenai sarungan, ngopi, pecian ini Pak Kiai? Ya, ini sebenarnya stereotip ya, Betul. yang belum tentu juga menggambarkan realitas nyatanya. Sakompet daun teh Di coba Sunda sakompet nama. daunkeun, sarungan, bodugan, kan Leres, belum tentu leres. seperti itu. Kemudian juga yang pakai peci itu menunjukkan tentang orang tradisional, padahal sesungguhnya peci ini justru melambangkan tentang identitas kita. Ya. Jadi apa yang tadi disampaikan itu adalah generalisasi sebenarnya. Ya, ya. Bahkan hari ini kalau kita lihat justru identitas itu kan mengalami arus balik ya. Bahwa konsep diri itu bukan sesuatu yang menjadi, tapi sesuatu yang terus berubah, sesuatu yang terus akan mengalami
dinamikanya. Mungkin citra negatif yang tadi diungkapkan ada benarnya pada suatu masa misalnya. Namun ketika zaman terus berubah, kelompok sarungan mengalami kenaikan mobilisasi vertikal, mereka menjadi dalam tanda kutip menjadi para pejabat, menjadi para priai, maka saya kira citra yang tadi menjadi tidak lagi nampak. Bahkan trikotomi yang dibangun oleh Report misalnya tentang santri, abangan dan priai, maka tesis itu dulu mungkin mendekati kebenaran, namun hari ini tesis itu harus dipertanyakan dan juga banyak juga disertasi yang mempersoalkan trikotomi itu. Sekarang saya kira kelompok santri sudah banyak mengalami perubahan, sebagaimana kelompok priai dan kelompok abangan, baik dalam konteks keagamaan, konteks kepartaian, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah konsep diri, satu sisi identitas, di sisi lain yang akan terus mengalami perubahan. Apalagi sekarang kita lihat para pejabat sekarang kan juga mereka sudah tidak sungkan lagi dalam acara-acara resmi memakai sarung, memakai kopea, bahkan Pak Presiden sendiri, Pak Jokowi, mereka kan juga sarungan, terlepas apapun motifnya, tapi bagi saya ini justru melambangkan tentang bagaimana identitas ini menjadi terpaut sesungguhnya dengan budaya kita, dengan kultur kita. Ini tidak ada kaitannya dengan cara berpikir yang tradisional, dengan keterbelakangan dan lain sebagainya. Tidak ada hubungannya dengan itu. Fashion hanya fashion saja, tidak ada kaitannya dengan mindset ya. Tidak ada kaitannya dengan mindset, tidak kaitannya dengan nalar. Itu sesungguhnya adalah sesuatu yang bersifat ragawi saja, tubuh saja. Itu dia. Sangat istimewa sekali ini pemaparan dari Pak Kiai. Sebelum ini saya masih banyak sebetulnya, biarkan kita syuting sampai besok Pak Kiai sebenarnya, karena saya betah sekali. Saya mengutip bahwa dari studi literasi banyak sekali justru pendapat-pendapat atau penelitian yang dilakukan oleh orang luar negeri yang notabene juga non muslim, sehingga muncul santri abangan, santri priai dan segala sesuatu kan. Let's say ketika saya bicara ada C.C. Berg, si Berg itu justru yang mengeluarkan itu, buat saya ya tidak sah. Kamu yang orang sana meneliti ini, meneliti Indonesia, kemudian diimani oleh seluruh dunia bahwa di Indonesia begitu gitu. Kan itu bisa saja di-counter oleh kita kan Pak Kiai sebetulnya. Ya betul. Tadi ini Kang Sony ini mengajak kita diskusi sampai subuh. Saya curiga jangan-jangan beliau tidak berani pulang ke rumah siang-siang. Itu lagi Pak Kiai. Saya mau ikut ke pesantren sebetulnya, saya mau diruqyah. Sebetulnya biar berani saya. itu jauh lebih jujur sebenarnya. Ya kewajiban kita sebenarnya justru untuk meng-clearkan kesimpulan-kesimpulan yang pejoratif seperti itu, yang tidak menggambarkan realitas apa adanya. Jadi saya kira setiap penelitian, setiap kesimpulan tentu di belakangnya ada kepentingan, ada namanya bias mungkin ya. Justru kita sebagai pribumi, sebagai bagian dari komunitas ini harus memberikan counter, kata Pak Sony, harus memberikan second opinion, harus memberikan sarah lain. Jangan-jangan apa yang dilakukan oleh peneliti luar sekali lagi alih-alih membuat terang, kita ya. Tapi justru membuat kabur kategorisasi itu. Tentu sekali lagi studi ilmiah yang mereka lakukan juga harus kita lawan juga dengan kajian-kajian ilmiah. Tidak bisa kita mengcounternya dengan
ucapan-ucapan Hanya yang sekedar sifatnya statement saja ya. saja, apalagi sloganistik. Justru Ya. saya kira diskusi-diskusi seperti ini menjadi penting dalam rangka melakukan penguatan mungkin ya, penguatan akademik kita, sehingga konsep-konsep yang muncul ke permukaan bisa dipertanggungjawabkan dan bisa mengilustrasikan gambaran masyarakat kita apa adanya. Alhamdulillah alamin. Terakhir Pak Kiai, saya minta, karena memang ini segmen terakhir juga, saya minta petuah dari Pak Kiai buat saya, buat seniman yang mohon maaf kasihan ini, yang prihatin ini Pak Kiai, juga para jamaah yang kebetulan menonton tayangan kita di NU Jabar channel ini Pak Kiai. Mudah-mudahan doa dari Pak Kiai juga yang menjadi diijabah buat saya, buat kawan-kawan juga Pak Kiai. Mangga Pak Kiai. Ya, saya kira ini bukan tausiah, bukan petua, karena petua kan tadi sudah banyak dari Kang Sony juga. Kembali Pak Kiai. Kemudian juga kalau kita menyelami syair-syair yang tadi disampaikan oleh para seniman tentang sumpah dengan menggunakan waktu kan luar biasa. Bahkan kata Imam Ali, kalau kita mampu menyelami makna terdalam dari surat Al-Asri, lakafat hum kata dia, maka surat itu sudah cukup untuk mengantarkan seseorang bisa meraih kebahagiaan katanya. Jadi ini petuah syair yang luar biasa mendalamnya dari para seniman kita. Tadi apa yang disampaikan oleh Kang Sony, mereka risau katanya, atau tadi apa? Bersedih, tidak sebenarnya, itu hanya pura-pura saja. Betul. Ya, atau mungkin kalau harus saya menyampaikan bukan tausiah ya, sesuatu yang penting untuk kita tafakuri bersama. Betul, Pak Kiai. Adalah sebuah angon-angon, sebuah peribahasa Sunda yang sangat menarik kalau menurut saya. Ngindung ka waktu mi bapa ka zaman, kudu ngindung ka waktu mi bapa ka zaman. Yang peribahasa ini diterjemahkan oleh Nahdlatul Ulama dalam sebuah kaidah al-muhafazatu al-qadim salih wal akhdhu bijadidil aslah. Jadi kita merawat tradisi yang baik dan mengambil modernitas yang lebih baik. Jadi antara tradisi dan modernitas oleh Nahdlatul Ulama bukan sesuatu yang diposisikan secara dibenturkan, berhadapan, dibenturkan, tapi justru semuanya diakomodir, semuanya dirawat manakala membawa kebaikan untuk semuanya. Itu makna mungkin dalam istilah Sunda itu bagaimana ormas ini, bagaimana agama ini bisa ngindung ka waktu mi bapa ka zaman. Alhamdulillah. Barangkali seperti itu, Kang Sony. Mungkin itu juga yang disebut dengan orang Sunda ge kudu bisa ngigelan zaman gitu ya. Alhamdulillah. Jazakallah Pak Kiai. Mudah-mudahan juga semua yang nonton hari ini sama dengan saya mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Pak Kiai, karena sekali lagi di selak candanya kepada Pak Kiai, ulah kirang-kirang hapunten Pak Kiai. Karena mungkin juga kita perlu bercanda untuk mendapatkan sebuah keberkahan dari seseorang, karena tampilan Islam juga harus tunjukkan kepada publik dengan senyuman, dengan ramah, dan juga dengan kegembiraan. Dan sampai bertemu di minggu depan, tetap di NU Jabar Channel di Guar Budaya, nepakeun rasa ka papada jelema. Saya Sony Bebek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Kang ditampi. Bambung ranggae tadi embung ayeuna daek. Bambung